Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kuliah tentang pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki langsung oleh anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada seorang anak atau bayi. Seorang bayi hanya akan merespon ujaran yang sering didengarnya dari lingkungan sekitar, terlebih adalah ujaran ibunya yang sangat sering didengar oleh anak tersebut. Selanjutnya, ragam pemerolehan bahasa. Ragam pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sebagai berikut, sekarang perlu diketahui ragam atau jenis-jenis pemerolehan bahasa. Menurut Tarigan pada tahun 1988 menjelaskan bahwa ragam pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan urutan, yang ketiga berdasarkan jumlah, yang keempat berdasarkan media, dan selanjutnya berdasarkan keaslian. Selanjutnya, urutan perkembangan pemerolehan bahasa. Perkembangan prasekolah. Perkembangan prasekolah bahasa anak-anak dapat dibagi atas perkembangan psikolinguistik, tahap satu kata, dan ujaran kombinasi permulaan. Perkembangan psikolinguistik ada dua fakta yang dikutip oleh penelitian untuk menunjang teori pembawaan lahir. Tahap satu kata merupakan suatu dugaan umum bahwa sang anak pada tahap satu kata tersebut terus-menerus berupaya mengumpulkan nama-nama benda dan orang di dunia, yakni merupakan hal yang biasa mencari dan menentukan kata-kata tidak seperti pergi, datang, makan, minum, dan duduk, tidur. Ujaran kombinasi permulaan menurut Brown bahwa untuk menggunakan jumlah morfem rata-rata mengacup sebagai urutan panjangnya yang disebut MENS atau MUL. Selanjutnya, perkembangan ujar kombinatori. Pembicaraan mengenai perkembangan ujaran kombinatori anak-anak ini dibagi beberapa bagian, yaitu perkembangan negatif atau penyangkalan, perkembangan interogatif atau pertanyaan, perkembangan penggabungan kalimat, dan perkembangan sistem bunyi. Selanjutnya, teori-teori tentang pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Selanjutnya, teori nativisme Chomsky. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia saja, sedangkan binatang tidak mungkin menguasai bahasa manusia. Selanjutnya, teori kognitivisme. Menurut teori ini dipelopori oleh James Piaget pada tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Selanjutnya, teori interaksionisme. Beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Selanjutnya, mekanisme pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu
seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah ia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemberolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Tahap-tahap pemberolehan bahasa pertama, yang pertama, tahap pengocehan, dua, tahap satu kata, yang ketiga, tahap dua kata, selanjutnya tahap menyerupai telegram. Selanjutnya, proses perkembangan bahasa anak. Yang pertama, fonologi. Anak menggunakan bunyi-bunyi yang telah dipelajarinya dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajari. Misalnya, menggantikan bunyi I yang sudah dipelajari dengan bunyi R yang belum dipelajari. Pada akhir periode berceloteh, anak sudah mampu mengendalikan intonasi, modulasi, nada, dan kontur bahasa yang dipelajarinya. Selanjutnya, morfologi. Pada usia 3 tahun, anak sudah membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal, nomina, dan verba yang digunakan. Selanjutnya, sintaksis. Alan Shah menyebut bahwa anak-anak mengembangkan tingkah gramatikal kalimat yang dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu melalui peniruan, melalui penggolongan morfem, dan melalui penyusunan dengan cara menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk membentuk kalimat. Selanjutnya, semantik. Anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran, dan bentuk. Misalnya, anak sudah mengetahui makna kata jam. Awalnya, anak hanya mengacu pada jam tangan orang tua. Namun, kemudian ia memahami kata tersebut untuk semua jenis jam. Sekian hasil pemaparan video kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.